Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi. Video kali ini kita akan install langsung WordPress di Amazon Lightsail. Oke, let's jump in. Baik, ini kita sudah login di Amazon Lightsail di lightsail.aws.amazon.com dan kita klik menu instances ya. Sini kita punya satu instan dan kali ini kita akan install langsung Ubuntu server lengkap dengan WordPress-nya. Aplikasi WordPress yang paling terkenal ya untuk blogger. Oke, kita pilih yang di sini create instant. Oke, yang pertama choose location ya karena kita berada paling dekat dengan Singapura dan zonanya juga zona A. Kemudian kita pilih Linux dan kita pilih yang apps plus OS. Jadi WordPress dengan OS-nya sekali. Jadi bisa dibaca di sini. Ini certified oleh Bitnami ya. Dan automatic versinya 6.3.1-0 ya. Oke, opsional seperti biasa tidak kita masukkan ya karena sudah langsung diinstalkan WordPress dan LAM-nya ya, Apache, MySQL dan PHP-nya sudah langsung di-pack oleh Bitnami. Key-nya juga kita pakai key yang default ya. Sudah generate bawaan dari Amazon Lightsail-nya. Nah, ini juga kita bisa langsung membuat automatic snapshot ya. Automatic snapshot sama seperti backup ya, untuk membuat backup image dari instan yang kita buat ini. Bisa kita tentukan misalnya setiap jam 3 di GMT plus 7 ya. Artinya akan dilakukan backup setiap jam 3 pagi ya. Ini kita centang aja misalnya untuk lebih mengamankan atau membackup website WordPress kita. Kemudian pricing instannya kita pilih yang $5 ya, sudah predictable. $5 per bulan ini sudah cukup murah ya. Untuk sekelas blog yang bersifat VPS yang bisa kita remote, kita kelola servernya secara mandiri ya. Ini bandwidth 2 tera juga sudah sangat besar. Kita namakan WordPress 1 tetap ya, dan kita hanya buat satu instan. Kita kasih tag untuk pengelompokan ya, misalnya ini server WordPress. Server WordPress. Kita tambah lagi misalnya env production. Jadi ini maksudnya untuk yang production, lebih ke pengelompokan. Oke, kita create instances. Create instance. Oke, pending, ada 2 tag ya. Ini untuk menandakan saja, misalnya ada env untuk staging atau untuk development, ada staging yang ada environment yang untuk production. Oke, sudah up dan running ya. Ini langsung saja kita coba akses webnya di browser ya. Apakah sudah langsung? Oh, masih belum, masih provision ya. Oke, ini sudah sekitar 1 menit ya. Kita coba akses lagi. Oke, sudah ya. Ada langsung kelihatan logo Bitnami-nya di sini. Bitnami AWS. Oke, sekarang kita cek di browsernya. Ya, sudah langsung ya. Mantap. Kita langsung install OS berikut juga dengan aplikasi WordPress-nya. Sudah langsung kita bisa akses. Oke, kita cek sekarang detailnya. Hi, welcome to your WordPress instance. It help get started. We recommended you read. Oh, ini dia. Sini sepertinya ya. Yang pertama adalah untuk mendapatkan password untuk WordPress-nya. Oke, kita connect saja menggunakan browsernya tadi ya. Kita pastikan. Oke, itu adalah passwordnya.
akses ke WordPress adminnya di wp/admin ini ya. wp strip admin. User defaultnya adalah user ya. Sini terlihat ada. Default username adalah user. Passwordnya yang dari ini tadi ya. Kita copy. Oke, kita berhasil masuk ke dashboardnya untuk pengelolaan website WordPress kita. Kita coba ganti theme ya, ganti tema. Install tema, kita coba nih yang populer. Ini mungkin ya, kita install saja. Kita aktifkan langsung. Kita coba visit site-nya. Oke, sudah ganti dengan tema yang baru. Baik, ini WordPress-nya sudah seperti biasa ya. Bagaimana kita menambahkan tulisan kategori dan sebagainya di UI interface-nya ini. Kita kembali ke technical documentation-nya. Bagaimana menambahkan static IP. Oke, jadi biasanya kalau kita punya WordPress, tentu kita ingin memiliki domain ya, tidak mungkin kita mengakses dengan alamat IP-nya. Dan ini di Amazon Lexel itu alamat IP-nya ini bersifat dinamis ya, artinya saat kita restart servernya ini atau saat kita matikan kemudian kita hidupkan lagi, maka dia akan mendapatkan IP yang berbeda. Nah, supaya dia bisa kita kaitkan dengan domain tertentu, maka alamat IP-nya harus bersifat statis ya, atau tetap. Maka dari sini menu networking ya, atau dari sini juga bisa create static IP, atau misalnya dari ini saja, dari WordPress saja langsung ya, di networking kemudian attach static IP. Nah, di sini kita buat namanya static IP misalnya WP untuk WordPress ya. Create and attach langsung ya. Oke, sudah. Nah, kita dapat IP public sekarang ini ya. Nah, yang ini karena dia bersifat dinamis sudah tidak bisa lagi ya. Maka kita menggunakan alamat IP public static yang baru ya. Nah, ini dia. Nah, sekarang kita sudah memberikan server WordPress kita ini dengan alamat IP static ya. Bisa kita cek juga di networking ya. Kita sekarang memiliki static IP WP yang dicantolkan atau dikaitkan dengan server WordPress kita. Oke, selanjutnya domain name ya. Nah, ini agak susah karena kita belum punya domainnya ya. Oke, kita akan coba mapkan dengan domain yang sementara yang kita miliki ya, dengan subdomain ya. Artinya subdomain dan domain itu lebih kurang sama, hanya dia level TLD-nya berbeda ya. Oke, ini akan saya percepat ya untuk pembuatan domainnya. Oke, ini dia. Ini kita setupkan wordpress.henry.my.id akan dialihkan ke server kita ini. Ya, sekarang kita aksesnya lewat IP, kita akan coba akses dengan domainnya. Apakah langsung? Biasanya perlu waktu ya untuk provision domain ke IP address. Oke, sudah langsung ternyata ya. Jadi ini adalah dua hal yang sama ya. Ini satu kita akses dengan alamat IP dan satu lagi kita akses dengan domain ya. Oke, domain sudah. Nah, ini yang untuk technical documentation yang lebih ya, kita disarankan untuk
membuat membaca dokumentasi teknis dari Bitnami WordPress untuk AWS ini ya. Di sini dia. Jadi seperti tadi juga disampaikan, mendapatkan kredensial, default configuration portnya, atau misalnya terkait dengan default konfigurasi dari Apache di mana. Ini bisa kita cek sekarang di sini ya. Semuanya itu di sini di OPT Bitnami. Jadi kalau kita lihat di sini semua konfigurasi untuk Apache, untuk MySQL, PHP-MyAdmin ya, sesuai di technical documentation ini. Setelah kita mau akses menggunakan PHP-MyAdmin ya. Mungkin kita bahas detailnya di video terpisah ya, supaya tidak terlalu panjang. Dan yang terakhir tadi disarankan dengan snapshot ya. Tadi kita sudah pilih saat membuat instannya kita menggunakan langsung membuat snapshot di tiap jam 3 ya. Kita cek di snapshotnya. Sekarang belum ada ya kelihatan karena kita sudah membuat schedulernya tadi. Kita cek sekarang di instannya ya. Di snapshot. Nah, ini dia kelihatan ya. Automatic snapshot enable. Snapshotnya tiap jam 3 subuh ya. Jam 3 subuh. Dan ini belum ada ya, karena kita baru create VM-nya atau instannya hari ini ya. Seharusnya besok itu sudah ada backup atau snapshotnya. Baik, mungkin itu dulu terkait bagaimana kita membuat instan langsung dengan WordPress di dalamnya. Sudah dikonfigurasi, sudah diinstal WordPress-nya, database-nya, Apache, PHP, MySQL-nya sudah langsung di setup. Kita langsung bisa melakukan pengelolaan di konten ya. Fokus ke manajemen konten, atau misalnya bagi yang terkait dengan tema, kita bisa langsung pasang tema. Kita bisa langsung install plugin-plugin yang kita butuhkan ya, tanpa perlu lagi setup LAMP atau LAMP-nya, kemudian install WordPress-nya di VM-nya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan videonya sampai di sini. Jangan lupa tekan tombol like jika video ini bermanfaat. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.